Satu misalnya ketika akhirnya sertifikat yang nanti akan diberikan kepada kepala daerah ini nggak jelas gitu. Ya nanti ada yang lulus tapi ada yang juga nggak lulus. Bukan nggak lulus tapi mengikuti. Ada dua kriterianya. Satu lulus, satu mengikuti. Dan syarat untuk bisa lulus itu mengikuti 90% kehadiran. Itu tidak merusak hubungan Prabowo dan Ibu Megawati, tidak merusak hubungan Gerindra dan PDI. Nggak jadi senengnya nih. Hai korban ghosting, kita tahu bahwa akhir-akhir ini musim memang membuat kita panas dingin. Entah kadang kita merasa sehat, tapi kadang juga kita merasa panas. Yang kemudian merasakan dingin yang mencekam. Tapi panas dingin ini tidak hanya tentang cuaca, kadang dalam hubungan juga terjadi panas dingin. Mulai dari perang dingin yang kemudian di silent treatment, atau panas yang akhirnya mengajak perang dan memulai berbagai macam pertikaian-pertikaian. Ada banyak macam pertengkaran-pertengkaran, entah yang chat WA-nya gak dibalas, atau tidak diajak jalan, atau bahkan lupa diingetin makan. Dan hal ini, panas dingin ini tidak hanya terjadi dalam hubungan atau cuaca, tapi juga dalam lingkup politik. Ada panas dingin, baik perang secara dingin, ataupun perang secara panas yang kemudian langsung disampaikan. Jadi, satu hal yang kemudian hari ini sedang berlangsung dan ramai dibicarakan adalah tentang retret kepala daerah. Retret kepala daerah ini akhirnya membuat bikin panas dingin kepada pemerintahan karena ada berbagai macam kader-kader partai PDI Perjuangan yang akhirnya batal dan menunda kehadirannya di retret selama 3 hari kemarin. Sampai akhirnya ada semacam panas dingin yang terjadi dan hal ini dipicu dari berbagai macam persoalan. Salah satunya katanya ketika kemudian akhirnya Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Meskipun masih ada berbagai macam jalur-jalur pembuktian yang akan dilakukan untuk kemudian membuktikan bahwa sebenarnya Hasto ini salah atau enggak sih gitu. Masih akan dilihat ke depan. Dan dari berbagai macam proses ketika Hasto ditetapkan sebagai tersangka, langsung keluar tuh surat instruksi dari Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Tapi meskipun rasa-rasanya surat itu sudah ditandatangani kemudian keluar gitu kan sebegitu cepat, kok rasa-rasanya berbeda hawanya dengan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagaimana mestinya, yang biasanya tenang, kalem, tidak buru-buru gitu kan. Agak-agak berbeda. Ini kayaknya pembisiknya agak salah ini. Tapi apapun itu sudah menjadi keputusan yang kemudian dikeluarkan dan pemerintah atau seluruh masyarakat, partai politik, politisi melihat itu semua. Bahwa dari kemarin selama 3 hari ketika retreat itu sudah dilakukan sejak tanggal 21 hingga tanggal 24 baru tuh kader PDIP jalan, baru tuh kader PDIP masuk, baru tuh kader PDIP datang. Dan ini akhirnya membuat situasi panas dingin antara pemerintahan dan PDI Perjuangan, antara kepala-kepala daerah yang kemudian ternyata banyak juga kepala daerah dari PDI Perjuangan. Tapi akhirnya hari ini kita melihat bagaimana kemudian retreat kepala daerah yang tidak jelas ini. Kita kan akhirnya dari berbagai macam proses panas dingin yang terjadi antara retreat kepala daerah PDIP dan pemerintahan melihat ada berbagai macam ketidakjelasan. Satu misalnya ketika akhirnya sertifikat yang nanti akan diberikan kepada kepala daerah ini nggak jelas gitu. Ya nanti ada yang lulus tapi ada yang juga nggak lulus. Bukan nggak lulus tapi mengikuti. Ada dua kriterianya. Satu lulus, satu mengikuti. Dan syarat untuk bisa lulus itu mengikuti 90% kehadiran. Jadi yang penting hadir lulus aja gitu. Yang penting ikut lulus gitu. Yang kedua, ternyata 13 miliar yang kemudian dikeluarkan oleh negara melalui APBN-nya yang kita belum tahu dengan pasti apakah iya ternyata dari alokasi APBN itu fungsinya salah satunya untuk retreat. Kan nggak ada gitu. Dan kalau memang ada semacam perubahan alokasi anggaran yang kemudian ingin dilakukan oleh negara untuk membiayai retreat ini, kan harusnya melakukan APBNP. Ayo kan? Ada perubahan dulu, baru akhirnya ini bisa dialokasikan. Tapi ya mungkin karena kita melihat bagaimana ini kemudian menjadi satu keinginan yang diinginkan oleh pemerintahan di bawah pimpinan Prabowo Subianto, sehingga ya gak apa-apa lah, lakukan saja. Jadi ternyata dan 13 miliar ini hanya dikeluarkan, dibiayai kepada kepala daerah untuk berkumpul
untuk merajut emosional. Jadi kita membutuhkan biaya 13 miliar untuk merajut emosional. Ternyata memang merawat berbagai macam hubungan emosional semahal itu. Ya kita melihat bagaimana kita merawat ya kan hubungan kita dengan kekasih kita, hubungan kita dengan pacar kita, hubungan kita dengan teman kita. Memang harus ada semacam pengeluaran-pengeluaran keuangan agar semakin solid, agar semakin lengket, agar semakin dekat, agar emosionalnya semakin dapat. Dan itu yang kemudian dilakukan oleh negara untuk kemudian mengeluarkan 13 miliar. Sudah ini gak tahu fungsi sertifikatnya untuk apa gitu kan, kejelasannya bagaimana, dan 13 miliar serasa-rasa dihamburkan. Belum lagi dari adanya retreat kepala daerah ini seolah-olah ingin mengatakan satu penghinaan secara halus kepada kepala daerah atau kepada SDM masyarakat Indonesia kita. Seolah-olah kayaknya SDM ini yang kemudian sudah terpilih sebagai kepala daerah menjadi satu orang yang tidak mampu mengetahui bagaimana kemudian tatanan pemerintahan ini berjalan. Karena kita lihat bagaimana kemudian akhirnya retreat ini dikeluarkan dan pernyataan salah satu fungsinya untuk merekatkan emosional. Kenapa emang kalau tidak ada kerekatan emosional? Apakah mereka tidak mau bekerja sama ketika saling membutuhkan satu daerah dengan daerah yang lain? Masa itu akan dilakukan ketika akhirnya retreat ini tidak ada? Ini kan semacam penghinaan bahwa sebenarnya mereka tidak paham bagaimana kemudian harus bekerja, bagaimana kemudian harus melakukan tugas-tugas pokok fungsinya gitu kan. Belum lagi partai politik yang selama ini menjadi naungan mereka tidak pernah mengajarkan bagaimana kepemimpinan, tidak pernah mengajarkan bagaimana kemudian kebijakan dilakukan, tidak diajarkan bagaimana kemudian pemerintahan ini harus dijalankan. Seolah-olah itu tidak ada dalam sekolah-sekolah partai politik. Fungsinya partai politik untuk memberikan pendidikannya apa jadinya gitu. Sedangkan amanat undang-undang kita mau tidak mau seluruh kemudian yang kemudian diusung melalui partai politik. Tapi ketika akhirnya ini malah menjadi satu kegagalan, apa fungsinya partai politik? Jadi ada berbagai macam ketidakjelasan dari retreat ini. Belum lagi pada akhirnya ternyata ya kepala daerahnya kalau tidak bisa hadir diwakili sajalah dengan wakilnya. Kalau nggak bisa wakil diwakili saja dengan sekretarisnya. Ini kan aturan spontan yang kemudian rasa-rasanya baru dibuat. Kok bisa gitu anggaran 13 miliar hanya untuk kebutuhan emosional dan aturan-aturannya spontan. Ini seenaknya sendirilah pokoknya gitu. Gimana enaknya lah. Pokoknya retreat ini berjalan lah gitu. Jadi indikator keberhasilan dari retreat ini ketika retreat ini ada berjalan sampai nanti hingga tanggal 28 selesai gitu kan. Kemudian kehadirannya mencapai 90%. Sukses nih retreat kepala daerah. Meskipun pada akhirnya yang datang boleh wakil atau sekretaris. Dan hari ini kita melihat bagaimana kemudian kepala daerah yang berasal dan diusung oleh kader PDI Perjuangan hadir dan mengikuti retreat ini setelah berbagai macam proses-proses dan tahapan-tahapan terjadi. Setelah 3 hari ya kan, kemudian akhirnya berbagai macam kader-kader PDIP yang telah menjadi kepala daerah di berbagai macam masing wilayah hari ini akhirnya hadir. Salah satu yang tampak yaitu Pramono, dan memang Pak Pramono ini kan salah satu yang kemudian menjadi sorotan untuk menghubungkan berbagai macam kondisi-kondisi politik antara PDI Perjuangan dan Gerindra atau antara Ibu Megawati dan Prabowo Subianto, antara berbagai macam kondisi partai politik dan pemerintahan. Setidaknya setelah 3 hari, akhirnya hari ini seluruh partai, seluruh kepala-kepala daerah baik itu dari berbagai macam partai yang khususnya adalah PDI Perjuangan yang kemarin itu menunda kehadirannya di Magelang di retreat ini gitu kan, meskipun sudah sampai di Jawa Tengah tapi ditunda dulu gitu kan. Hari ini semuanya sudah hadir dan ini menjadi satu rombongan terakhir dari PDI Perjuangan yang kemudian menghadiri retreat dan dilakukan secara bertahap. Jadi sebelumnya ada yang mengikuti gitu kan, hari ini baru mengikuti lagi gitu, sehingga semuanya menjadi mengikuti retreat ini. Dan itu semua terjadi pasca penetapan Hasto sebagai tersangka, tapi apapun itu rasa-rasanya sebenarnya tidak ada kaitan antara kemudian ini Hasto ditetapkan sebagai tersangka, kemudian retreat kepala daerah ini. Dan kita melihat bagaimana kemudian akhirnya ternyata
seluruh kader-kader PDIP ini loyal dan mengikuti apa yang kemudian menjadi instruksi Ibu Megawati, meskipun agak berbeda gitu kan, yang biasanya agak tenang dan cukup santai gitu kan menghadapi berbagai macam kondisi-kondisi politik, karena ini bukan pertama kali Ibu Megawati menghadapinya. Tapi apapun itu, akhirnya hari ini semua anggota-anggota kader PDIP yang dari kemarin tidak hadir dan selalu dipertanyakan, hari ini sudah hadir dan semuanya sudah jelas. Jadi tentu akhirnya kehadiran dan berbagai macam persoalan ini menjadi satu momentum beberapa orang yang akhirnya tidak enak nih, tidak senang gitu. Karena dari berbagai macam proses yang terjadi, ini kan sebenarnya ada satu hal yang kemudian bisa diambil momentumnya. Apa momentum? Untuk kemudian memecah hubungan yang baik antara Gerindra dan PDIP, antara Bapak Prabowo dan Ibu Megawati. Harus dipecah nih, mumpung momentumnya pas. Tapi dari semua kehadiran yang sudah terjadi kan, kemudian pemerintahan juga sudah melonggarkan berbagai macam prosesnya, bisa diwakilkan lah, atau pada akhirnya ternyata ini juga tidak berpengaruh lulus atau tidak lulus, hanya semacam apresiasi gitu kan. Ya pada akhirnya ini kan ada semacam ketidaksenangan kepada orang-orang yang sebenarnya ingin melihat hubungan Pak Prabowo dan Ibu Megawati ini selesai, hubungan antara Gerindra dan PDIP ini selesai gitu. Jadi PDIP oposisi 100% lah gitu kan. Tapi akhirnya kita melihat bahwa hari ini ternyata enggak. Hubungan mereka baik-baik saja. Jadi kalau ada orang yang selama ini ditanya gitu kan, dan jawabnya selalu, ya enggak tahu kok tanya saya gitu. Ketika ada peristiwa instruksi dari Ibu Megawati untuk menunda retreat, beliau langsung memberikan respon. Wah, harusnya kepala daerah hadir semua karena ini urusan pemerintahan. Kalau selama ini kan beliau bilang, ya nggak tahu kok tanya saya gitu. Atau ya itu urusan pemerintahan gitu kan. Sekarang enggak, berikan statement agar kemudian ini semakin memanas gitu. Tapi ternyata hal ini semua dilalui dengan dingin dan santai. Dan itu ditegaskan oleh Bapak Ahmad Muzani bahwa tidak ada hubungan penundaan retreat kepala daerah untuk hadir dari kader PDI Perjuangan, merusak hubungan antara PDI dan Gerindra, merusak hubungan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo. Gak ada, tidak ada urusan itu. Itu tidak merusak hubungan Prabowo dan Ibu Megawati, tidak merusak hubungan Gerindra dan PDI. Gak jadi senangnya nih orang yang kemudian ingin melihat Bapak Prabowo dan Ibu Megawati berpisah. Kita kan lihat akhirnya bagaimana kemudian sebenarnya retreat ini semacam kegagalan dari berbagai macam partai politik untuk kemudian memberikan pendidikan kepemimpinan, ya kan, atau memberikan pendidikan politik, atau memberikan pendidikan pemerintahan, sehingga ada semacam penugasan atau semacam suatu kegiatan program untuk melakukan retreat bersama, sehingga apa yang kemudian menjadi keinginan pusat, apa yang kemudian menjadi kebijakan pusat, itu terus dijalankan oleh pemerintahan daerah. Dan ini sebenarnya kan pengetahuan dasar yang kemudian harus diketahui bahwa ya sebenarnya memang rule dan jalannya harus demikian gitu. Tapi ketika akhirnya ini terjadi, ya tidak apa-apa. Semoga 13 miliar ini tidak tidak terbuang percuma gitu kan, tapi tetap bermanfaat dan memberikan dampak yang baik bagi pemerintahan daerah yang kemudian akhirnya akan bersinergi dengan pusat. Bukan hanya untuk kepentingan emosional, tapi kepentingan untuk daerah masing-masing, sehingga mereka bisa saling berkolaborasi dan bisa saling mendukung satu daerah dengan daerah yang lain, sehingga terjadi kemajuan di masing-masing daerah tersebut. Jadi kalau hari ini dari berbagai macam narasi yang kemudian disampaikan untuk memecah belah Pak Prabowo dan Ibu Megawati, Gerindra dan PDI dengan berbagai macam ketidakhadiran kepala daerah yang hari ini sudah hadir semua, ini hanya menjadi kegagalan yang akhirnya tidak bisa kita nikmati. Jadi gak jadi gitu Prabowo dan Megawati pisah jalan hanya karena retreat ini gitu. Dan apapun itu, semoga semuanya tetap berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.